Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan dasar-dasar IPA, yaitu di pertemuan ketiga akan membahas tentang hakikat pendidikan dan komponen pendidikan. Ya, karena minggu lalu sudah kita bahas tentang hakikat sains dan bagaimana implementasi terhadap pembelajarannya dengan menggunakan hakikat sains. Nah, hari ini akan Bapak bahas tentang hakikat pendidikan dan komponen pendidikan seperti apa. Baik, hari ini menggunakan video ya, sengaja Bapak akan buat videonya. Nanti silakan disimak video Bapak dari awal sampai akhir. Nanti untuk sesi diskusi atau tanya jawab, nanti boleh di grup mata kuliah ya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Kita diskusi di sana. Boleh menggunakan voice note ataupun diketik. Baik, kita bahas tentang hakikat pendidikan dan komponen pendidikan. Nah, secara pengertian dulu ya. Pengertian pendidikan dari bahasa Yunani artinya pedagogi, yang bermakna seseorang anak yang pergi dan pulang sekolah di antar pelayan. Ini menurut bahasa Yunani. Dari bermakna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah di antar pelayan, pedagog. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diartikan sebagai educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam, ya. Di dalam artinya mengeluarkan kemampuan atau keterampilan dari suatu atau seseorang seperti itu ya, educate. Lalu menurut bahasa Inggris yang diistilahkan sebagai to educate berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Muhajir tahun 2000. Nah, ini menurut bahasa Inggris artinya to educate itu artinya memperbaiki moral dan melatih intelektual atau cara berpikir ya, berpikir atau akademis ya. Muhajir 2000. Jadi jelas ya tujuan dari menurut bahasa pun dari bahasa Inggris itu memperbaiki moral ya, karena sesuai dengan mungkin sama seperti tujuan Nabi Muhammad itu kan memperbaiki akhlak. Jadi sama itu dengan cara pengasuhan pendidikan ya, itu caranya karena nyambung di dunia pendidikan. Selanjutnya, pendidikan merupakan hasil peradaban suatu bangsa yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya. Jadi pendidikan itu merupakan hasil peradaban suatu bangsa yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya, yaitu suatu cita-cita atau tujuan yang menjadi motif ya, atau suatu cara bangsa berpikir dan berkelakuan yang dilangsungkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, mungkin ketika pendidikan Jepang, pendidikan Indonesia, pendidikan Eropa, pendidikan Afrika, Amerika itu akan berbeda karena peradaban budaya bangsa pun beda-beda. Ya, budaya bangsa mempengaruhi bagaimana pendidikan itu lahir. Ya, pendidikan merupakan hasil peradaban. Jadi ini buku yang sangat lama ya, peradaban itu artinya dari generasi ke generasi terus menerus dia diajarkan. Contohnya gini, pendidikan misalnya kalau antara pendidikan ini aja beda. Pendidikan misalnya orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, orang Jawa, misalnya itu kan berbeda-beda juga. Misalnya ketika pendidikan dalam secara kultur agama pun berbeda. Agama Islam, Kristiani, Buddha, Hindu pun berbeda. Misalnya kalau di kita misalnya pendidikan anak kecil misalnya bilang salam, bilang assalamualaikum, lalu misalnya mencium tangan, itu kan budaya dari kita. Mungkin beda ketika misalnya budaya orang Jepang dengan menghormati orang lain itu dengan membungkukkan badannya, itu cara ramah atau menghargai orang lain. Atau misalnya berbeda mungkin cara dengan India misalnya dengan menundukkan kepala atau tangan sampai menyentuh kaki orang yang lebih tua. Ini akan beda-beda di budaya masing-masing setiap negara, setiap bangsa, tergantung dari bangsa itu sendiri. Ya, nah ini kan cara berpikir, berkelakuan, ya, yang dilangsungkan turun-temurun dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara 1977 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapaknya Pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan suatu ini, ya. Baik, tadi mohon maaf. Jadi tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa ini menurut undang-undang pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi usaha sadar artinya sadar itu artinya pengaruhi oleh emosional, ya, oleh berpikir, itu sadar. Di usaha sadar dan terencana artinya dibuat perencanaan, ya, berdasarkan kurikulum, ya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan apa yang diwujudkan suasana belajar. Ya, itu suasana belajar itu artinya proses belajar di sana, interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru dengan siswa, dengan lingkungan, gitu ya. Secara aktif mengembangkan potensi dirinya, ya, berbagai potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Bagaimana yang diutamakan itu spiritual keagamaan, ya. Lalu akhlak mulia serta keterampilan yang digunakan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi itu secara pengertian menurut undang-undang untuk pengembangan potensi dirinya. Potensi apa yang dimaksud? Soft skill maupun hard skill-nya, ya, peserta didik. Sehingga memiliki kekuatan spiritual atau IQ-nya, ya, lalu spiritual quotient-nya, lalu emosinya, akhlaknya, ya, sikapnya, serta keterampilan yang digunakan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu sebagai pengertian dari pendidikan menurut undang-undang. Nah, ini disimpulkan pengertian pendidikan itu artinya pendidikan mengandung pembinaan. Nah, dibina bisa mengandung dari mulai pendidikan rumah, ya, keluarga, pendidikan masyarakat, lalu pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga pendidikan non formal. Seperti itu. Dia mengandung pembinaan kepribadian. Bagaimana pribadi yang sekarang kita bentuk, ya, yang ada, apakah pribadi yang misalnya ramah, pribadi yang jujur, pribadi yang tanggung jawab, pribadi yang cepat misalnya, itu dari proses pembinaan dari keluarga, lingkungan, dan pendidikan formal maupun non formal. Nah, lalu pengembangan kemampuan atau potensi yang perlu dikembangkan, lalu peningkatan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan arah kemana peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. Jadi proses pendidikan itu mengoptimalkan atau mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Bagaimana seorang misalnya dia concern di bidang ilmu sains, ya, fisika, kimia, biologi. Bagaimana peserta didik concern di bidang teknik, ya. Lalu bagaimana seorang peserta didik itu concern di bidang bahasa asing, bahasa daerah, yang lainnya. Itu terjadi tergantung minat dan bakat masing-masing. Lalu dia mengaktualisasikan dirinya dengan optimal, sehingga menghasilkan pribadi SDM yang unggul, ya, yang kreatif, sehingga menjadi barometer untuk kemajuan suatu bangsa atau negara, bahkan spirit untuk kemajuan peradaban agama pun bisa, ya, agama Islam. Bagaimana itu adanya lahir di para generasi-generasi yang mempunyai potensi SDM yang unggul. Ya, apa itu unggul? Punya keterampilan, punya karakter, ya, punya potensi, ya, itu yang dihasilkannya. Lalu pendidikan adalah proses panjang hayat. Ya, jelas, ya, pendidikan adalah proses panjang hayat, long life education, sebagai perwujudan pembentukan diri secara menyeluruh. Jadi walaupun kalian misalnya nanti hari ini masih masuk ke jenjang pendidikan tinggi, tetapi kemungkinan itu mau nanti dunia karir, dunia kerja, dunia nanti ke depannya, ya, pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu terus panjang hayat sampai kita menutup mata atau meninggal, ya. Jadi pendidikan itu tetap berproses, ya, dimanapun, mau di lingkungan formal ataupun di masyarakat ataupun di yang lainnya, itu semua berproses. Nah, itu lalu menyeluruh sebagai komitmen manusia sebagai individu, ya, individu, lalu komitmen manusia sebagai makhluk sosial, dan komitmen manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi 3, sebagai diri sendiri, pribadi yang matang dan utuh, lalu sebagai makhluk sosial, artinya saling secara sosial, lalu sebagai makhluk Tuhan, ya, dirinya dengan Tuhannya. Nah, itu, ya. Lalu aktivitas pendidikan berlangsung di dalam keluarga, ini jelas, ya. Bagaimana kita tahu nilai-nilai etika, nilai moral, nilai santun, nilai ramah tamah, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai banyak hal itu di keluarga. Ya, mulai dari pas kita lahir, jangan kita lahir, pas dalam kandungan pun sama.
yaitu proses pendidikan berlangsung. Di sekolah jelas ya, pembentukan karakter di sekolah karena hampir 8 jam ya secara formal dari pagi sampai asar misalnya, itu pendidikan di sana yang ditempuh ya. Lalu di masyarakat jelas juga, masyarakat ketika dari sekolah kita berkegiatan di masyarakat. Nah itu ya 3 elemen pokok di dalam dunia pendidikan yang harus saling melengkapi, saling membina, dan saling mewujudkan dengan yang baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah bagaimana fenomena misalnya terjadi misalnya kurang tepat, kurang benar, itu bisa di ketiga ini. Apakah di faktor keluarga, di faktor sekolah atau masyarakat ketika terjadi misalnya kenakalan remaja. Nah itu harusnya itu kan bisa dikendalikan. Yang paling internal itu di dalam keluarga, lalu sekolah sebagai untuk yang memberitahu atau memberikan informasi, lalu terkait masyarakat pun mengawasi, lalu memberikan pengawasan terhadap pendidikan atau anak-anak seperti itu ya. Nah itu, lalu pendidikan merupakan suatu proses pengalaman yang sedang dialami. Ya, jadi pengalaman belajar itu sebagai proses pendidikan. Bagaimana pengalaman belajar itu banyak hal. Pengalaman belajar itu bisa diskusi, bisa secara formal, bisa informal ya, ataupun misalnya kunjungan ya, atau praktek, itu juga pengalaman belajar sebagai pendidikan. Ya, yang sedang dialami, yang memberikan pengertian dan pandangan insight ya, pandangan dan atau pola pikir ya. Seseorang itu pola pikirnya berbeda-beda tergantung pengalaman atau proses belajar sehari-harinya ya. Lalu penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan berkembang. Ya gitu ya. Itu ringkasannya. Baik, kita masuk ke pendidikan sebagai ilmu normatif. Bagaimana kita cara pandang pendidikan sebagai ilmu normatif itu seperti apa? Nah, ilmu pendidikan diarahkan kepada perbuatan mendidik. Yang mendidik itu memperbaiki perilaku ya, pengasuhan ya, seperti itu, yang punya tujuan, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Apa itu nilai? Nilai misalnya nilai moral, nilai etika, nilai agama, nilai budaya ya, nilai-nilai. Itu nilai yang kita pegang. Lalu sedangkan nilai itu sendiri merupakan ukuran yang bersifat normatif ya, sehingga dapat ditegaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang bersifat normatif. Kayak gitu ya. Itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu lebih ke arah ilmu sosial ya, bukan ilmu eksak atau sains. Karena kaitannya dengan manusia atau interaksi di dalamnya. Nah itu. Nah, tujuan pendidikan merupakan hal yang paling utama ya zaman Yunani kuno. Ini karena pada zaman itu terdapat pandangan bahwa manusia adalah makhluk beriman atau homo ludens. Jadi yang utama adalah pendidikan jasmani. Ini kalau pada zaman dulu. Ini pendidikan jasmani ya, fisik yang jadi utama atau yang makanya concern yang di bidang pendidikan jasmani. Nah, Eropa Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk berpikir. Nah, beda ketika pandangan orang Yunani kuno bahwa pendidikan itu hanya pendidikan jasmani, dari fisik yang dilatihnya. Tetapi kalau bangsa Eropa pada dulu itu yang berpikir pandangan bahwa manusia adalah makhluk berpikir atau homo sapiens. Akalnya sebagai pangkal tolak. Jadi dia pendidikan itu sebagai cara berproses berpikir. Nah, kalau mungkin zaman sekarang itu gabungan dari ke Yunani ataupun Eropa, bagaimana pendidikan jasmani, pendidikan akademik berpikir, lalu yang lainnya itu digabungkan ya, pendidikan moral juga sama ada di dalamnya. Nah, kita masuk ke berikutnya, pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis ya. Ilmu pendidikan pada umumnya tidak hanya mencari pengetahuan deskriptif ya, pemaparan tentang suatu objek. Objeknya itu kan artinya di dalamnya itu ada interaksi, ada komponen-komponennya. Lalu melainkan bermanfaat bagi peserta didik. Ilmu pendidikan lahir dan berkembang setelah teori dan praktek pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu lahir ketika berkembang setelah teori dan praktek pendidikan berlangsung lama. Ya, dalam epistemologi, suatu kawasan studi dapat dikategorikan disiplin ilmu jika memenuhi syarat sebagai berikut. Dulu itu artinya praktek pendidikan sudah ada ya, tetapi ilmunya ternyata belum dikaji. Jadi lahir itu karena adanya perbedaan teori dan masih praktek. Lalu dia diramu menjadikan ilmu pendidikan atau ilmu pedagogik. Nah, seperti itu ya. Nah, dikatakan syarat sebagai ilmu ada beberapa syarat. Yang pertama memiliki objek material dan formal. Nah, itu syarat yang pertama. Objek material ilmu pendidikan berupa perilaku manusia.
Nah, atau perkembangan manusia ya, secara perkembangan motorik ya, perkembangan kognitif, cara berpikir, perkembangan psikomotor ya gitu ya. Dan afektif sikap juga. Itu objek material ilmu pendidikan, itu perilaku manusia. Dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti ilmu psikologi. Jelas ya, ilmu pendidikan itu kaitan dengan ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Bagaimana misalnya ketika menemu suatu siswa atau peserta didik, misalnya itu kita dulu kan harus belajar ilmu psikologi ya, atau di ilmu pendidikan itu namanya psikologi pendidikan ya, atau psikologi perkembangan peserta didik. Bagaimana misalnya melihat tingkah laku peserta didik, apakah dia mengalami masalah, kesulitan ya, ketika kita lihat dengan ekspresinya ya, dengan tingkah lakunya, dengan sikapnya, itu kan pedagogik atau dari ilmu disiplin pedagogi. Sosiologi juga sama, ilmu-ilmu sosial, bagaimana di lingkungan keluarga dia berinteraksi, di lingkungan teman-temannya seperti apa. Lalu antropologi mengarah pengaruh budaya setempat misalnya, memengaruhi karakter atau perilaku seseorang. Akan beda ketika misalnya pendidikan di Jawa, di Sunda, di Papua, di NTT, di Batak misalnya, itu akan berbeda karena pengaruh dari antropologi atau budaya setempat. Seperti itu. Lalu objek formalnya apa ilmu pendidikan adalah berupa penelaahan. Ya, penelaahan fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Ya, contohnya fenomena ini bukan hanya gejala yang melekat pada manusia, namun juga berupa untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya hakikat pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Karena kalau manusia mungkin ketika lahir misalnya lalu disimpan di hutan, maka akan berperilaku seperti binatang di hutan misalnya. Dan itu akan nyata ya ketika misal kalau melakukan eksperimen. Bagaimana dia misalnya cara berjalan, berlari, berkomunikasi, lalu berinteraksi, itu akan sama dengan yang mengasuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi objek formal ilmu pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana manusia ini menjadi pribadi yang utuh ya, secara akal, secara emosi, secara perkembangan yang lainnya. Nah, itu ya dari objek ilmu pendidikan. Baik, berikutnya memiliki sistematika atau sistematik dari proses ilmu itu sendiri. Nah, sistematika ilmu pendidikan secara teoritis dibedakan ke dalam 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai fenomena manusiawi. Ya, yang pertama itu pendidikan sebagai fenomena manusiawi. Hal ini dapat dianalisis berdasarkan proses dan situasi pendidikannya, yaitu ketika terjadi interaksi antar komponen, tujuan, peserta, lalu ada peserta didik, pendidik, alat dan lingkungan pendidikan dalam mencapai tujuan. Nah, ini ya manusiawi. Nanti ada tujuan pendidikan, ada peserta didik, ada pendidik atau guru atau dosen, lalu dan lingkungan belajar atau pendidikan. Nah, pendidikan sebagai upaya sadar. Upaya sadar menurut Muhazir, ini tahun 1987, pendidikan memiliki fungsi yang pertama menumbuhkan kreativitas peserta didik, ya, menumbuhkan sikap kreativitas berpikir, berperilaku. Lalu menjaga kelestarian nilai-nilai insani dan ilahi. Ya, nilai secara kemanusiaan, nilai manusiawi dan nilai agama ya, ilahi, dan menyiapkan tenaga produktif ya, ini untuk nilai-nilai sektor ekonomi ya. Ya, pendidikan sebagai gejala manusiawi dan upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosial budaya masa depan ya. Kalau misalnya bagaimana perkembangan genetika misalnya yang begitu pesat berkembang terhadap misalnya nilai sosial budaya masyarakat misalnya. Kan sekarang kan terhadap nilai agama. Kan ketika bayi tabung itu disahkan atau dibolehkan, tetapi ada beberapa syarat. Ya, misalnya itu kan syaratnya asalkan pasangan suami istrinya yang sah. Itu kan untuk sebagai nilai sosial atau budaya dari kita, bangsa Indonesia. Ya, mungkin akan berbeda nanti ketika tidak ada batasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya khususnya di bidang biologi, dengan ilmu-ilmu sosial budaya atau masa depan yang akan datang. Makanya harus terintegrasi ya satu sama lainnya. Baik, kita masuk ke dasar. Kita bahas apa itu dasar pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional untuk apa, dan tujuan pendidikan nasional. Nah, hati-hati ya, ketukar ya, dasar pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan nasional.
Nah, dasar pendidikan nasional dalam Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tercantum bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dasarnya. Dasar pendidikan nasional itu artinya berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD dan Pancasila. Ya, ini dasar pendidikan nasional. Lalu fungsi pendidikan nasional. Nah, fungsi pendidikan nasional itu fungsinya mengembangkan kemampuan ya dan membentuk watak ya, karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat ya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan amanat-amanat dari para perumus ya ketika kemerdekaan. Jadi fungsi pendidikan nasional itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu fungsinya ya. Lalu tujuan pendidikan nasional. Kalau tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi ya, lagi-lagi potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua berakhlak mulia. Lalu sehat, ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, artinya punya keterampilan, cakap itu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah ini, ya tujuan pendidikan, semua berlaku untuk semua jenjang, mau jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan pendidikan nasional itu sebagai itu, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, ya, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah itu. Lalu kita bahas komponen pendidikan. Komponen pendidikan merupakan semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Ya, proses pendidikan berikut adalah komponen-komponen pendidikan. Jadi komponen pendidikan itu adalah semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan menurut jenisnya terbagi dalam beberapa, yaitu ada tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Nah, ini tujuan pendidikan. Ada secara nasional, instruksional, kurikuler, dan instruksional. Apa perbedaannya? Kalau tujuan nasional itu yang tadi ya, mencakup semua. Kalau institusional tergantung dari institusinya. Apakah institusinya dia sekolah dasar, sekolah menengah, atau perguruan tinggi, itu institusional. Jadi dijabarkan ke dalam bentuk lembaga-lembaga yang di dalamnya. Lalu kurikuler, berarti kurikulumnya. Ya, nanti ketika istilah itu kurikulum, misalnya pendidikan biologi, pendidikan fisika, kimia, bahasa, misalnya teknik, informatika. Nah, itu berarti kurikuler dalam dari suatu lembaga. Misalnya kayak IP. IP itu berarti masuk ke tujuan institusional. Lalu kurikuler itu berarti kurikulum di pendidikan biologi. Dan instruksional berarti di kurikulum mata kuliah, ya, mata kuliah. Jadi itu instruksional. Kalau dari SMA misalnya berarti itu maksudnya ke institusional, itu jenjang SMA. Kurikuler berarti misalnya biologi, fisika, matematika, itu kurikuler. Lalu instruksional berarti perbabnya materinya. Nah itu ya maksudnya. Itu nyambung. Lalu yang berikutnya selain tujuan komponen pendidikan itu ada namanya peserta didik. Nah, atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi peserta didik itu semua anggota masyarakat ya yang mengembangkan dari dia bisa dalam jalur pendidikan formal atau non formal, yaitu ya pendidikan jenis tertentu. Lalu berikutnya selain ada tujuan dan peserta didik ada namanya pendidik. Nah, pendidik itu adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain, ya, orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Nah, itu pendidik itu artinya orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa, ya, dan mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan, ya. Dewasa itu artinya cara berproses berpikirnya dewasa, ya, bukan dewasa dalam hal yang lain. Sedangkan secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan, ya, yang berkualifikasi sebagai pendidik, ya, pendidik jadi sebagai guru, pendidik, dosen,
konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah itu ya, saudara pendidik. Alat. Nah, alat itu apa? Alat pendidikan merupakan hal yang tidak hanya membuat kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran, tetapi mewujudkan tujuan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan. Itu alatnya ya. Alat pendidikan apa aja? Merupakan sebuah tata cara dalam perencanaan, itu alatnya. Kalau di kita namanya silabus, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya, pengelolaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau asesmen. Ya, proses belajar mengajar yang berlangsung. Dalam hal ini alat pendidikan yang dimaksud adalah silabus, kurikulum, rencana pembelajaran hingga alat evaluasi asesmen. Itu namanya alat. Jadi kalau istilah di bidang institusi namanya apa? Akreditasi penilaian ya, juga sama. Dan kalau di seorang pelajar atau mahasiswa adanya PTS, adanya UAS, adanya tugas ya, itu pun sama sebagai alat. Ya, bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu dinilai, lalu dievaluasi, direncanakan seperti itu. Ya, itu namanya alat. Berdasarkan kurikulum yang dibuat, lalu silabus yang dibuat seperti itu. Ya, lingkungan. Terakhir lingkungan itu adalah lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang, suatu benda, ya, atau daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, itu lingkungan. Nah, lingkungan pendidikan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Seperti lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah itu ya, jadi minimal hari ini kalian tahu apa itu tuh dari mulai awal ya, tentang hakikat pendidikan ya, dan komponen-komponen pendidikan, mulai dari pengertian secara bahasa, lalu secara beberapa tokoh ya, lalu ada pendidikan itu kenapa dikatakan ilmu ya, lalu ada beberapa syarat ilmu, ada dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Hati-hati kebalik ya, jangan sampai tidak tahu seorang mahasiswa pendidikan tapi tidak tahu misalnya dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Ini harus tahu ya dari awal. Lalu komponen pendidikan itu apa aja, tujuan, peserta didik, pendidik, alat, dan lingkungan. Baik, terima kasih atas simak video dari Bapak. Nanti kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti silahkan tanyakan di grup ya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Bagi ingin menambahkan yang lain boleh ya, kita ini di grup saja. Jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.